Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi pinjaman online UKU. Nah, apakah saja resiko-resiko berat ketika kita mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online UKU? Simak video ini sampai habis. Di video kali ini saya akan membahas update resiko gagal bayar atau resiko berat ketika kita mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman UKU. Nah, apa saja sih atau apa resiko yang memang benar-benar berat ketika kita mengalami gagal bayar di UKU? Mungkin resiko berat ketika kita gagal bayar di aplikasi UKU adalah kita akan mengalami yang namanya penyebaran data lewat kontak darurat. Nah, untuk aplikasi UKU ini sudah rajin ya menghubungi atau menagih ke kontak darurat yang kita daftarkan di aplikasi UKU ketika melakukan pengajuan. Walaupun kita baru mengalami gagal bayar itu baru hitungan hari ya, bahkan ada juga yang baru 1 hari gagal bayar atau keterlambatan, ini sudah dihubungi melalui kontak darurat atau mereka menagih ke kontak darurat. Nah, sebenarnya ini untuk penyebaran data tuh sangat dilarang ya bagi para pinjaman online legal, karena ini tidak diwajibkan. Para pinjaman online legal si penagihnya menagih ke seluruh kontak ataupun ke kontak darurat. Jadi untuk menagihnya harus ke si peminjam, terkecuali kalau memang dari si peminjam itu tidak ada respon sama sekali, atau mungkin rumahnya sudah pindah atau mungkin tidak dapat dihubungi atau dikunjungi sama sekali, baru menanyakannya ke kontak darurat. Itu pun harus menanyakan dengan cara yang baik-baik ya. Jadi intinya si penagih itu harus menanyakan dengan baik-baik. Di sini tuh jangan ujug-ujug menagih ke kontak darurat ya. Jadi mereka bisa lah menanyakan atau mungkin menanyakan alamat si peminjam atau mungkin nomor yang aktif si peminjam ya. Jadi tidak boleh langsung menanyakan atau mungkin menagih ya langsung ke kontak darurat tersebut. Nah, ini banyak nih kejadian-kejadian dari aplikasi-aplikasi pinjaman online legal nih yang ujug-ujug langsung menagih kepada kontak darurat. Dan ini juga bisa disebutkan ini penyebaran data ya, dan seperti yang kalian ketahui untuk penyebaran data di pinjaman online itu sangat dilarang ya oleh OJK atau pemerintah. Jadi untuk resiko paling berat mungkin di UKU itu hanya ya penyebaran data lewat kontak darurat ya, tidak ada pidana atau apa. Mungkin kalau ada ancaman akan dihukum pidana ini tidak ada ya, karena untuk pinjaman online atau pinjol ini tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya dengan pidana ya. Jadi kalian jangan mudah percaya dan jangan takut ketika mendapat ancaman seperti itu. Lalu bagaimana tentang diisi lapangan dari aplikasi UKU? Sejauh ini untuk diisi lapangan dari aplikasi UKU nih masih random atau masih sedikit ya, khususnya di luar Jabodetabek nih belum ada diisi lapangan dari UKU. Karena yang di daerah Jabodetabek saja itu masih beberapa saja yang didatangi oleh diisi lapangan dari UKU. Kebanyakan yang tidak didatangi oleh diisi lapangan dari UKU walaupun sudah mengalami gagal bayar dalam beberapa bulan ya, kayak 4 bulan, 5 bulan, bahkan ada yang 1 tahun belum pernah didatangi dari aplikasi UKU. Jadi mulai hari ini kalian harus stop takut ataupun kepanikan ya ketika mendapat ancaman-ancaman di WhatsApp, telepon ataupun email juga ya dari penagih aplikasi pinjaman online UKU bahwasanya akan ini akan itu. Kalian jangan mudah percaya kalau kalian ditakut-takuti oleh mereka, karena itu hanya getrakan saja supaya kalian cepat-cepat membayar tagihan kalian. Kalau memang kalian tidak sanggup pergi membayar, kalian stop, jangan memaksakan, dan kalian jangan takut, udah biarin saja, nanti juga akan capek sendiri ya. Jadi pada intinya kalian harus tetap tenang dan juga jangan terlalu panik. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.